Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi santriwan santriwati SMA Darunasya yang Bapak banggakan, kali ini tugas untuk kelas 10, tugas KWU untuk kelas 10, yaitu menyimak pembahasan tugas sebelumnya ya, tugas minggu kemarin yang sudah Bapak berikan. Kali ini tugasnya adalah menyimak pembahasannya, kemudian menulis atau menyalin ulang ya, menulis ulang jawabannya, dan dilaporkan atau di-upload atau dilaporkan ke wali asuhnya atau ke Google Form yang sudah disediakan ya. Nanti Bapak cek di sana apakah kalian tugasnya ini masuk atau tidak. Jadi diharapkan untuk tugas-tugas yang diberikan itu diharapkan kalian melaporkan atau mengerjakannya ya, karena itu akan dinilai atau akan menjadi akumulasi penilaian nilai rapot nanti ya gitu. Jadi diharapkan tugas-tugasnya dikerjakan, bukan hanya pelajaran KWU saja, tapi pelajaran-pelajaran yang lain juga ya, termasuk pelajaran pondok juga harus dikerjakan gitu ya. Nah, untuk tugas KWU kali ini yaitu Anda atau kalian menyimak pembahasan soal KWU yang atau tugas dari minggu kemarin. Silakan dicatat ulang, nanti dilaporkan kepada wali asuhnya dan di screenshot ya, dipoto, fotonya diupload ke Google Form yang sudah disediakan. Oke, untuk minggu kemarin untuk kelas 10 soalnya seperti ini ya. Sebutkan berapa HPP. Nah, ini HPP lagi, tentang HPP ya, supaya lebih mantap gitu ya, supaya lebih mengerti gitu ya. HPP, harga pokok penjualan. Nah, kali ini produknya adalah sweater gitu ya. Sebutkan berapa HPP untuk produk sweater ukuran S. Ya, ini nama tokonya Dika Collection gitu ya. Berikut ini tanggal 1 April 2020 dibeli 4 lusin sweater ukuran S gitu ya, dengan harga dasar satu piece-nya itu Rp28.000. Kemudian ongkos ojek atau ongkos pembelian ya Rp15.000. Diskon pembelian sebesar Rp100.000. Artinya siapa yang beli? Kita yang beli ya gitu ya, kita yang beli, dan kita mendapat diskon atau potongan harga dari pembelian kita itu sebesar Rp100.000. Pertanyaannya adalah A. Dari transaksi di atas, berapa HPP-nya untuk tiap satu piece sweater? Yang pertanyaan B adalah, supaya mendapatkan keuntungan 50% dari HPP, berapa harga jual setiap satu piece sweater yang harus ditetapkan? Oke, kita langsung saja bahas ya. Yang pertama, yang poin A. Dari transaksi di atas, berapa HPP-nya untuk setiap satu piece sweater? Nah, kita harus menghitung dulu semua biaya-biaya atau yang kita keluarkan, diantaranya pembelian tadi ya, pembelian sweaternya, kemudian biaya ongkos pembelian gitu ya, dan diskon pembelian. Nah, nanti bagaimana ini pengaruhnya terhadap HPP diskon pembelian ini? Kita langsung saja kita cantumkan di sini. Pembeliannya sebesar 48 pak. Nah, kalau tadi kan 4 lusin, nah makanya jangan terkecoh ya, tadi 4 lusin di soalnya. Berarti 4 lusin, 1 lusin itu berapa? 1 lusinnya adalah 12 pak atau 12 piece. Ini salah ya, bukan 12 pak, 12 piece. Maka 4 lusin itu adalah 12 kali 4, sebanyak 48 piece kali harga dasarnya atau harga harga belinya ya Rp28.000. Maka pembelian ini totalnya adalah Rp1.344.000. Kemudian ongkos pembelian. Nah, kita karena menggunakan jasa Grab misalkan ya gitu,
Biayanya berapa? Misalkan di sini Rp15.000. Nah, maka ini dijumlahkan untuk mencari HPP atau harga pokok penjualan itu harus dijumlahkan biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, ya, ini jumlahkan. Kemudian diskon pembelian. Nah, kalau diskon pembelian ini mengurangi dari biaya yang kita keluarkan, gitu ya. Nah, tadi biaya pembeliannya Rp1.344.000 ditambah ongkos pengiriman atau ongkos pembelian Rp15.000, artinya berapa jumlahnya? Rp1.359.000 ya, dikurangi diskon pembelian, kita dapat diskon 100.000 ya gitu, sehingga jumlahnya adalah Rp1.259.000. Ini adalah HPP untuk 4 lusin tadi yang kita beli ya gitu ya. Nah, berapa HPP untuk satu piece-nya? Ya tinggal dibagi saja. Ya, HPP untuk satu piece-nya tinggal dibagi saja. 1.259.000 dibagi 48 piece gitu ya. Sehingga didapatkan HPP untuk satu piece-nya itu Rp26.229. Rp26.229. Nah, gitu. Ini dicatat ulang ya. Nanti dicatat jawabannya. Oke, mengerti sampai sini? Oke, coba dipahami ya, dipahami lagi supaya lebih paham nanti ya. Pelajari lagi, dicatat ulang ini jawabannya. Kemudian jawaban yang B, poin B itu adalah supaya mendapat keuntungan 50% dari HPP ya, dari harga pokok penjualan, berapa harga jual setiap satu piece sweater harus ditetapkan. Artinya ketika kita jual beli kan ingin untung ya, maka kita menetapkan harga jual itu di atas HPP ya. Nah, kalau kita menetapkan harga jual sama dengan HPP, maka posisi kita adalah BEP, break even point, atau tidak untung tidak rugi gitu ya. Nah, karena kita ingin keuntungan ingin untung, maka kita menetapkan harga jual itu di atas harga pokok penjualan gitu ya. Nah, ini tergantung kita mau untungi berapa, kita tetapkan berapa. Contohnya kalau kita sering belanja ke market gitu ya, itu kan biasanya suka ada diskon 20%. Nah, itu sebetulnya market itu sebetulnya sudah menaikkan dulu harga harga jualnya itu sudah ditaikkan dulu 20%. Jadi mungkin saja ditaikannya dulu itu 30% gitu. Sehingga begitu dia mengasih harga 20% gitu ya, diskon 20%, padahal dia masih untung 10% gitu. Nah, contohnya kalau kita misalkan ini kita naikkan dulu harganya, dari HPP itu 50%, kemudian kita bikin iklan dimirahkan misalkannya diskon 30% gitu. Nah, padahal kita sebetulnya sudah dinaikkan dulu 50%. Nah, sehingga kalaupun kita mengasih diskon 30%, kita masih ada untung 20%, seperti itu. Itu adalah taktik dagang saja gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan di sini, supaya mendapatkan keuntungan 50% dari HPP, berapa harga jual setiap satu piece yang harus ditetapkan? Nah, kita naikkan dulu atau kita cari dulu berapa harga 50% dari HPP gitu ya. Maka di sini kita cari 50 per 100, 50% artinya ya, dikali HPP tadi berapa? Rp26.229, maka didapatkan Rp13.114. Nah, jadi berapa harga jual yang harus kita tetapkan? Ya tinggal ditambahkan HPP tadi Rp26.229 ditambah Rp13.114, sehingga kita tetapkan harga jual ya Rp309.343 untuk satu piece-nya gitu. Artinya kalau kita menetapkan harga jual Rp39.000,
Rp343, kita akan memperoleh keuntungan 50% dari penjualan kita untuk satu piece-nya. Nah, gitu ya. Mengerti ya sampai di sini? Silakan ini dicatat ulang, kemudian Anda laporkan kepada wali asuh dan diupload atau dilaporkan juga ke Google Form. Nanti Bapak cek di sana ya. Oke. Mungkin demikian tugas untuk kelas 10 kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda selalu semangat ya. Kalian selalu semangat untuk selalu belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.